Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan tentang Gojek Indonesia atau membahas Gojek Indonesia. Untuk mata kuliah Manajemen Perubahan. Tim kami ada Fani Arista, Salsabila Nuraini, Filzaki Taftazani, Indah Ayu Puji Widana, Galia Candika Putri Marsan, Inisa Disi, Nur Aminah, Khafifah Zulfa, Muhammad Agung Jamil, dan yang terakhir Hadisa Syekhi. Kita akan membahas tiga bagian, yaitu profil perusahaan, perkembangan kinerja, perubahan yang dilakukan. Profil perusahaan. Profil Gojek. Gojek Indonesia atau yang memiliki nama lain PT Karya Anak Bangsa satu ini merupakan layanan pemesanan Gojek melalui aplikasi mobil Gojek. Adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Gojek. Gojek bermitra dengan para pengendara Gojek. Gojek menjadi solusi utama dalam mengirimkan barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek Indonesia dicetuskan oleh seorang WNI yang bernama Nadiem Makarim yang merupakan lulusan program Master of Business Administration di Sekolah Bisnis Harvard. Dia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalaman yang harus setiap hari menembus kemacetan Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Terdapat tiga pilar Gojek. Yang pertama adalah kecepatan melayani dengan cepat dan terus belajar berkembang dari pengalaman. Yang kedua adalah inovasi terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda. Yang ketiga adalah dampak sosial memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Visi dan misi Gojek. Visi Gojek adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti mengirimkan dokumen berbelanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Misi Gojek adalah membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia, menjadi acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Adapun jenis layanan Gojek, yaitu ada GoCar, ada GoRide, ada GoFood, GoSend, GoShop, GoMate. Ada GoTix, GoBox, GoPulsa, GoFix, GoBills, Bluebird, dan GoDeals. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agung. Kepada Agung dipersilakan. Oke, next. Next. Target pasar. Sebuah perusahaan teknologi yang erat kaitannya dengan konsep modern, Gojek menargetkan pasar yang sangat spesifik, yaitu konsumen yang berada di usia produktif, mengetahui cara menggunakan smartphone dan internet, berada pada kalangan kelas menengah dan menengah ke atas, memiliki mobilitas yang tinggi. Next. 2. Pengembangan kinerja. Pengembangan kinerja pada tahun 2019, perusahaan menyediakan layanan on demand Gojek mengungkapkan kinerja 5 layanan mulai dari GoRide hingga GoFood pada tahun 2019. Secara keseluruhan, pendapatan Gojek meningkat 2 kali lipat dalam setahun. Penggunaan aktif bulanan meningkat 1,5 kali lipat dalam setahun. Jumlah pesanan yang terselesaikan pun meningkat hampir 2 kali lipat secara setahun. Gojek mengumumkan penguatan fokus manajemen pada dua bisnisnya, yaitu layanan Gojek serta layanan pengembangan digital dan finansial untuk memperkuat pertumbuhan bisnis ke tahap selanjutnya. Penguatan fokus manajemen kedua lini bisnis ini dilakukan menyusul fundamental perusahaan yang semakin kuat pada 2020. Selain itu, layanan utama Gojek saat ini telah berhasil mencetak laba operasional di luar biaya headquarter atau HQ. Total nilai transaksi dalam platform Gojek Group juga mencapai 12 miliar US dollar atau setara 170 triliun rupiah. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi menggabungkan diri dan membentuk Goto. Selain menjadi singkatan dari nama kedua perusahaan, nama Goto juga berasal dari kata gotong royong. Dalam proses merger ini, sebenarnya PT Tokopedia diakuisisi menjadi anak usaha perusahaan Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kemudian mengganti nama menjadi PT Goto, Gojek Tokopedia. Penggunaan GoPay di Tokopedia tumbuh hingga mencapai 76% dari keseluruhan nilai transaksi yang menggunakan uang elektronik pada kuartal
4 2021 dan 93% pada kuartal 1 2022 mencapai masing-masing 6,4 triliun dan 7,6 triliun. Ketiga, perubahan yang dilakukan. Kehadiran aplikasi Gojek pada bulan Januari, ojek online seketika menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu 12 bulan, Gojek berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar. Pada tahun 2016, Gojek meluncurkan metode pembayaran GoPay. Kini saldo GoPay dapat diisi dengan berbagai cara, mulai dari transfer bank hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi Gojek. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.